Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa Mandalika. Nah, ini kita punya tamu spesial yang tidak bisa semua orang datangkan. Indra Sasak. Orangnya YouTuber terkencang sebumi gora. Jangan. Bukan sebumi gora, se-Nusantara. Amin ya Allah. Se-Nusantara. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Indra Sasak. Bagaimana sih dia membangun karir sebagai seorang YouTuber? Kemudian suka dukanya dengan istri bulenya. Betul. Nah, Terus stigma orang-orang. Ini kan kalau punya istri turis kan biasanya kaya. turis apa bule? Bule. Karena turis itu pengunjung. Nah, kalau punya istri bule itu biasanya kaya orangnya. Nah, Gitu jadi suka dukanya itu kita akan kupas secara setajam Silet. silet. Jadi teman-teman, sahabat Lensa Mandalika, podcast kali ini kita berada di GM Hotel Kuta Lombok. Luar biasa. Bagus ya? Bagus, ini luar biasa. Salah satu tempat recommended. Nah, kalau teman-teman sahabat mau nginep di Staycation di Kuta. sekitaran Mandalika, staycation di sekitaran Mandalika, GM Hotel jadi salah satu tempat yang recommended. Luar Baik biasa. tempatnya, staff-staffnya ramah, makanan ataupun kafenya yang top, Ramah di kantong juga. ramah di kantor. Itu yang saya tahu. Oke, balik soal istri bule nih. Istri bule itu cerewet gak sih bro? Istri Sama bule? kayak orang lokal. Kalau kita bandingkan lokal sama bule, karena memang saya belum pernah beristri lokal, jadi mau Aku ngebandingin mau itu agak coba. susah. Jangan dulu lah, jangan dulu. Ya mudahan ini satu aja yang terakhir lah ya. Ya kalau kita mau bandingkan bule sama lokal itu ya kurang lebih, karena yang saya lihat dari pasangan yang lain sama lokal, memang ada sedikit perbedaan, cuman tergantung kita gimana menjalaninya. Jadi yang sedikit membedakan kita sama bule itu mereka konsisten. Kalau sudah satu tetap satu. Jadi kita kalau misalkan mau negosiasi nanti larinya ke tidak konsisten. Jadi itu satu. Sering konsisten. berantem berarti. Tiap hari Pak, jujur tiap hari. Ini saya nggak pernah ngomong di mana-mana, tiap hari. Berat juga nih yang mau punya istri bule, berat juga ini. Tiap hari Pak, dan kalaupun kita mau berantem itu agak susah karena kita tidak mempunyai bahasa yang sama, kita tidak mempunyai pikiran yang sama, Jadi stigma dia yang kalau sama. berantem, Ya. Indra pakai bahasa Sasak, bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Prancis. Ya begitu kira-kira. Kalau kita sudah tidak bisa meluapkan ekspresi kita, jadi kita meluapkan dengan bahasa kita sendiri ya mau ngerti apa enggak itu terserah. Ini luar biasanya ini. Berantemnya aja bilingual. Multilingual malah. Betul. Satunya pakai bahasa Sasak, Betul. satunya pakai bahasa Prancis. Itu kalau sudah mentok bahasa Inggris kita, kalau sudah mentok segitu kita ngomeh dalam bahasa kita sendiri. Dan itu aura marah kita lebih kerasa gitu loh kalau kita pakai bahasa sendiri, karena kalau pakai bahasa Inggris ambience-nya kurang. Bukan untuk diikuti ya. Itu boleh. Terus yang kedua, Ya ribut-ribut biasa lah bro, rumah Biasa, tangga. biasa rumah tangga. Nggak ada yang adem ayem. betul. Apalagi kita Apalagi rumah baru-baru tangga yang memulai baru. gitu Betul. 2 tahun pertama memang tahun yang begitu sulit buat kami, jujur saja sulit sekali. Karena masih banyak hal yang harus kita balancekan. Dari tradisi, dari bahasa, dari makanan kita harus balancekan. Nah itu satu, konsisten tadi ya. Terus yang kedua, kalau misalkan dibilang cerewet, sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata kita yang orang Sasak, iya cerewet. Cuman kalau kita mau detilkan, kenapa dia cerewet itu dia masuk akal. Jadi dia detail dalam segala hal. Itu makanya agak bagi kita dia cerewet, detail dalam segala hal. Seperti contoh gimana? Ini saya potong dikit. Ya, bro. silakan. Jadi kan ada pepatah nih. Hmm. Kayak kita ospek dulu. Iya. Jadi kata orang dalam rumah tangga itu ada 2 pasal. Pasal. Pasal 1, istri Paham selalu saya. benar. Paham saya, ya. Pasal 2,
Kalau istri salah, Kalau istri salah, kembali ke tinjau pasal pasal 1. satu. Itu benar nggak? Ya, itu misteri yang sampai sekarang saya belum paham, Pak. Apa yang wanita mau? Terserah. Itu misteri yang belum bisa saya pecahkan. Sering-sering bilang terserah. Terserah sudah setiap kali saya bilang terserah. Cuman kalau kita bilang terserah itu bukan jalannya dia. Nah, kalau ada satu masalah sedikit pun, entah mau segini, harus dipecahkan dengan komunikasi. Nah, kebiasaan kita di sini, kebiasaan kita di Lombok, kalau ada masalah kita kan diam saja lebih baik. Tapi dia enggak, dia Tidur di luar. tidur di misalnya. luar, pulang gitu. Nah, Lari dari kenyataan. nah, soal bahasanya sulit nge-match ya. Iya, betul. Sulit nge-match. Nah, soal makanan nih. Nah, tiap pagi itu istri bule bisa sarapan pakai pecel nggak? Atau harus pakai roti, pakai keju? Wah, ini menarik. Jangan-jangan Menarik. kejunya diimpor langsung tuh dari Oke, Paris. menarik. Dari Soal makanan. Marseille ya, Marseille. Dari Fréjus, Prancis bagian selatan. Ya, ini menarik. Jadi kalau makanan itu tergantung mood, tergantung moodnya dia. Saya kan bebas nih mau sarapan apa, mau sarapan pakai nasi, pakai sambal bebas. Tiba-tiba pakai pagi-pagi pakai sayur yang sudah dianget 2 kali, biasa aja ya. Boleh. Tapi kalau dia agak sedikit memilih karena sarapan itu sifatnya sensitif sekali. Karena perut itu masih kosong, jadi dia sedikit memilih makanan untuk sarapan. Contohnya dia nggak mau sarapan pakai makanan lokal, itu nggak mau dia. Mau pakai nasi bungkus misalnya nggak bisa karena perut masih sensitif, belum beradaptasi. Nah, jadi dia Berarti kalau misalnya pagi-pagi makan pecel, istri bule nggak bisa ya? sakit perut larinya karena belum terbiasa. Jadi dia biasa sarapan pakai buah sama paling enggak roti. Kalau saya bebas. Nah, itu satu Pakai perbedaan. keju juga. Pakai keju karena di sini mahal, jadi kita nggak pakai keju. Sebenarnya harus pakai keju sebenarnya, tapi karena di sini mahal, langka juga, jadi kita ini. Pernah nggak di tradisi orang Sasak kan? Oh, ada begawe gitu kan? Iya, gimana? Nah, istri bule udah pernah diajak ke begawe dong? Sering. Nah, itu ada ares, ada daging, itu kan bumbu-bumbu kita tuh beda sama Prancis. Betul. Nah, istri bule bisa makan yang seperti itu nggak? Sebagian. Misalkan ada daging, kalau daging misalkan ada ada lemaknya, nggak mau. Lemak. Ada, bukan itu. Oh. Lemak daging. Kalau ada lemaknya dia nggak mau makan. Kalau daging dia harus bersih, memang pure dagingnya gitu. Nah, terus yang lain kayak misalnya nangka misalnya atau ares, kedebong itu free, bebas. Dia suka Bisa suka dia sekali makan dia. gitu. Suka malah. Favorit. Nah, berarti kalau makanan-makanan lokal kita itu, kalau pagi dia nggak bisa. Nggak bisa. Siang, Tergantung, kalau misalkan cuaca lagi panas nggak bisa juga. salad gitu. Salad ya, kalau siang hari panas ya paling nggak Berarti salad. punya istri bule kalau mau makan budgetnya mahal, bro. Orang Lumayan. kaya berarti antum. Punya Bukan istri orang bule. kaya, tapi keadaan memang harus begitu. Nggak mesti kaya. Jadi Yang istri penting bule berkah. berkah, alhamdulillah. Alhamdulillah berkah. Jadi semenjak punya istri bule, alhamdulillah YouTube jalan. Nah, luar biasa. Tepuk tangan buat istri bule. Alhamdulillah. Terima kasih istriku. Rizki juga alhamdulillah datang dari berbagai macam arah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, orang Lombok, orang Sasak, orang kita lah di sini. Nah, punya istri bule itu kan biasanya stigmanya, oh uangnya banyak gitu kan. Iya, makannya aja nggak bisa pecel, bro. Nggak bisa makan pecel. Baik. Pagi-pagi makan roti. Kita aja kalau makan, mau kayak orang kaya dah. Mau kayak orang kaya. Mau Makannya makan pakai ini dah, roti. Gitu pakai kan. roti dah pagi-pagi ya. Nah, itu stigma yang berkembang kayaknya begitu tuh. Banyak memang. Ya, itu yang sedang saya berusaha pecahkan. Teman-teman yang masih mikir kalau bahwa saya punya istri bule dan teman-teman menganggap saya kaya, itu salah
total salah. Mm-mm. Salah betul. Karena kita memang mulai dari awal sama halnya seperti pasangan yang lain. Dari nol juga Dari ya. nol juga karena kita sebagai suami juga malu juga mau pakai uang istri misalnya kalaupun ada ya. Nggak ada bawa warisan istri bule dari Nggak ada. Prancis. bawa Nggak ada warisan. sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau dibilang nggak ada ya ada juga sih. Cuman kita alihkan ke hal yang lebih ini sedikit. Kalau misalkan kita kepepet misalnya baru kita pinjam ke orang tua. Tapi nanti kita balikin lagi. Berarti benar-benar memulai dari nol ya. Mulai dari minus nol. Heeh. Minus nol. Minus nol. Sekarang udah lunas dong. YouTube banyak dong. bro, penghasilannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Nah, orang sini, nah balik lagi orang sini nih. Kita Ya, nggak ya, ya. nggak Ya ngambil karena dari memang konteks orang Ah. sini sama bule ya kan. dulu di zaman-zaman SD itu kita diajarin, padahal bahasa Inggrisnya nggak benar. Mhm. Tur in the cap katanya. Tur in the cap. Turis in the turis- cap. turis minta in the Minta cap, uang. minta uang. Ada nggak bro yang pernah begitu? Sering banyak. Tapi di tempat-tempat tertentu yang memang belum pernah melihat bule yang jauh dari keramaian, yang belum pernah interaksi sama bule masih ada. Yang apa ya, yang menurut mereka kalau sudah bule itu bagi-bagi uang, banyak uang. Dan itu masih ada, sampai sekarang masih ada. Cuman ya kita hiraukan saja karena kita memang ngerti situasi Ini mereka. bagi-bagi duit juga dong. Bagi-bagi siapa? Kalau ada orang tur in the cap. Tur in the cap. Ah. Oh jarang. Lihat-lihat juga sih kayak gimana kalau misalkan dia memang kelihatan butuh tanpa diminta kita juga ngasih. Insya Allah mudahan berkah gitu loh Pak. Siap. Jadi ini orang-orang yang ketika ketemu Indra Sasak itu minta foto. Itu saya dengar-dengar pernah sampai dikejar-kejar, Bro. Dikejar-kejar fans. Punya fans. Indra Sasak Fans Club. Fans Club, Indra Sasak Fans Club. Memang ada sih sebagian, cuman nggak banyak sih. Nggak banyak tapi ada yang sampai minta foto di jalan. Tapi kalau saya pergi sendiri, bepergian sendirian itu nggak ada yang minta foto Pak, nggak ada. Yang kenal saya bukan malah nggak ada. Kecuali kalau saya sama Melisa sama istri baru, oh itu Indra Sasak. Kalau saya sendiri, Berarti siapa kau? istri is the key. Istri is the key of the life. Oh. Istri Jadi of the Bapak kalau nggak lagi sama Melisa berarti nggak ada yang kenal ya? Nggak ada yang kenal. Mungkin Anda juga mikir-mikir tadi nonton ini ada istrinya nggak ya gitu loh. Kalau nggak ada istri nggak ada yang nonton. Oh jangan gitu dong. Ini Indra Sasak ini apa ya? Motivator kita ini sebenarnya. Bikin konten. Alhamdulillah kalau bisa memotivasi alhamdulillah. Kalau ada yang jelek juga dibuang Pak. Jangan ditelan semua ya. Jangan ditelan semua karena semua yang saya suguhkan juga mungkin nggak 100% bisa relate ke kehidupan teman masing-masing gitu loh. Jadi nggak semua harus Ya bikin konten juga nggak mudah bro. Jadi Nggak mudah. kita memulai itu, ya saya tahu betul. Saya saksikan konten-kontennya Indra itu dari awal dia bikin konten YouTube. Jadi dulu viewernya nggak sampai 1000 aja nggak naik. nggak naik. Jadi perjuangannya itu kerasa sekali bro. Iya betul. Kalau perjuangan kalau kita memulai dari nol itu memang kerasa Pak. Dari Apalagi orang tua nggak kayak ini, kayak anak artis misalnya. betul. Dari lahir udah kaya duluan. Udah kayak duluan. Jadi mereka sudah punya media masing-masing. Heeh. Kalau saya nggak ada media dulunya, tapi alhamdulillah sekarang. Anak artis lagi tidur aja di syuting bro, dapat duit. Iya, beli kursi aja rame, Pak. Anak artis, jangankan tidur. Dia bernapas saja sudah menghasilkan itu. Heeh. Itu, Pak. Kuatnya media ini. Oke. Nah, kalau tadi banyak dukanya. Ributnya susah, bertengkarnya susah karena banyak bahasa. Nah, Betul. kira-kira sukanya punya istri bule selain konten YouTube-nya bagus, ini kira-kira apa, bro? Sukanya ada pengalaman baru. Pengalaman Ada pengalaman baru, ada pengetahuan baru. Kita juga ada sedikit warna yang berbeda dalam kehidupan yang biasanya hidup hitam putih jadi kita ada warna
kita bisa mengenal budaya baru, kita bisa mengenal tradisi yang lebih luas lagi. Kemudian kita bisa belajar tradisi bule yang baik itu apa. Kemudian kemudian selanjutnya kita dikenal orang dengan cepat karena memang kita ada konteks yang berbeda ya dari orang Sukanya lain. tapi tetap berjuang bareng ya. Sukanya iya itu nikmatnya di sana. Berjuang bersama. Nikmatnya memang di sana. Nah, jadi kalau orang-orang yang menilai cuma ada sukanya saja punya istri bule, berarti dukanya juga banyak ya. Dukanya saya rasa untuk 2 tahun pertama ini dukanya lebih banyak, tapi alhamdulillah kita syukuri karena dari duka itu kita belajar, dari duka itu kita bisa memperbaiki diri, kita bisa sinkronisasi diri kita sendiri sama pasangan kita juga bisa ini yang lebih sulit lagi. Ini yang lebih sulit lagi harus beradaptasi sama kebiasaan istri kita dan kebiasaan pada lingkungan sekitar kita. Jadi itu nggak mudah, Pak. Karena memang kebiasaan istri, kebiasaan Western itu agak berbeda dari kebiasaan kita. Jadi kita harus berusaha keras menyadarkan masyarakat dan menyadarkan istri. Ya itu lebih berat, Pak. Tapi salah satu berkah kayaknya punya istri bule. Ini karena ngomongnya kan nggak bisa terlalu bisa bahasa Sasak. Iya betul. Berarti agak kurang ngerumpi juga dong. Iya betul. Nah itu Pak menarik itu. Jadi positifnya istri saya nggak bisa gibah, nggak bisa gosip sama tetangga. Karena nanti tiba-tiba dia ngomong bahasa Prancis kan gak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Nanti mau gibah sama tetangga juga nggak bisa karena nggak satu bahasa. Itu sisi positif nomor 1. Oke, sekali lagi terima kasih Indra Sasak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk Amin. ketemu. Amin. Karena katanya Ustaz, ini orang alim, makin banyak kita bertemu, makin banyak bersilaturahim, itu yang nambah 2. Apa Pak? Nambah umur, jadi panjang umur. Amin. 2, nambah rezeki. Amin. Nasi goreng ya, jangan lupa. Oke. Oke, terima kasih. Nanti kalau Indra Sasak atau hari ini kita langsung pergi fitness. Hari ini boleh langsung jos. Boleh. Ya. Biar ini bisa nambah. Jangan 1 pack saja tapi jadi 7 6 pack. Terima Mantap. kasih. Sahabat Lensa Mandalika, jangan lupa like, komen dan subscribe. Nah, komennya yang bagus-bagus biar Mantap. memotivasi yang baru bikin channel podcast buat channelnya berkembang. Mantap. Kalau dimaki-maki nanti kita malu sendiri dan podcastnya nggak jalan lagi. Nggak jalan lagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.